Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pelajaran dari saya, Bu Naji. Kali ini kita akan membahas terusan dari mata pelajaran biologi, yaitu pada bab fungi, yang dimana kali ini kita akan membahas tentang cara hidup fungi atau cara hidup pada jamur. Nah, fungi itu tidak menelan atau mencerna makanan, dan makanan itu diperoleh dengan cara menyerap zat organik yang ada di sekitar melalui miselium atau hifa. Perlu kalian ingat ya, bahwasanya saya sudah pernah menjelaskan hifa ini fungsinya atau sifatnya itu terdapat dua. Yang pertama, hifa vegetatif, dan dia yang bisa menembus substrat untuk memperoleh dan menyerap nutrisi atau sumber makanan. Kemudian yang kedua ada hifa reproduktif, yang dimana dia berfungsi untuk menghasilkan spora sebagai alat reproduksinya. Nah, baik, kali ini kita akan membahas tentang cara hidup, yang dimana bagaimana cara sih hidup tuh fungi, bagaimana jamur itu dia bisa berkembang, bagaimana dia bisa mempertahankan hidupnya. Pada pertemuan sebelumnya di kelas sudah kita bahas mengenai sifat pada jamur, ya, bahwa sifat pada jamur ini dia bersifat sebagai heterotrof. Ketika saya katakan bahwa heterotrof pada fungi, berarti artinya di mana si jamur ini tidak dapat membuat makanan sendiri. Dengan demikian, jamur dapat memperoleh makanan dari materi organik yang telah mati. Nah, caranya bagaimana? Nah, inilah yang kita sebut sebagai cara hidup pada fungi. Itu ada 3. Yang pertama ada parasit, ada saprofit, dan juga yang terakhir ada simbiotik. Nah, saprofit itu bisa juga disebut sebagai saprobik, ya. Kemudian parasit bisa disebut sebagai parasitik, kemudian mutualitik bisa kita sebut sebagai simbiotik. Pertama kita akan membahas mengenai tentang saprofit atau saprobik, yang dimana fungi saprofit itu memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang telah mati. Nah, biasanya si cendawan ini atau jamur ini disebut sebagai jamur dekomposer. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian pernah melihat, kalian pernah menjumpai kan ya pohon yang tumbang. Setelah sekian lama pohon yang tumbang itu kan batangnya lapuk. Nah, batang yang telah lapuk terkena hujan, terkena panas, air, kelembapan tinggi, itu nanti akan tumbuh putih-putih ya. Kemudian dia menghasilkan seperti payung. Nah, itulah yang ditumbuhi oleh jamur makroskopik, yang dimana jamur ini bersifat dapat dilihat oleh kasat mata ya. Pohon yang telah tumbang itu merupakan zat sisa organisme yang sudah mati. Nah, itu sebagai contohnya. Nah, kemudian pada saprofit si fungi ini dia bersifat parasit fakultatif. Nah, perlu kalian ingat ya bahwa Bu Naji dulu pernah menjelaskan pada bakteri, yang dimana cara hidup pada bakteri ya salah satunya dia membutuhkan karbon ya, ada aerobik dan anaerobik ya. Nah, pada fungi pada saprofit dia bersifat parasit fakultatif, yang berarti dia dapat hidup pada kedua-duanya, yaitu aerob dan anaerob. Nah, seperti itu. Kemudian kalian bisa melihat pada gambar tersebut ya. Di gambar tersebut ada contoh dari si jamur atau si cendawan ya, yang dimana dia hidup pada pelapukan si batang-batang kayu. Nah, itu bisa kalian lihat di sebelah atas itu ada batang yang sudah lapuk ya, sudah menghitam dan sudah mati, dan tidak ada organisme lain di situ selain dari si cendawan. Nah, kemudian yang pada bagian bawah itu ada batang yang masih terdapat akarnya, tetapi dia sudah mati, dan di situ juga tumbuh terdapat cendawan pula. Nah, kemudian yang kedua itu ada parasitik atau parasit, yang dimana fungi parasit dia memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang masih hidup yang menjadi inangnya. Keberadaannya
pada si jamur yang disebut sebagai parasit ini, keberadaannya dia merugikan organisme lain. Nah, keberadaannya dapat menyerap nutrisi organisme yang ditinggal. Untuk menyerap nutrisi dari inangnya, maka fungi kelompok ini dia memiliki struktur yang bernama Haustorium. Ini merupakan kelompok fungi yang berbahaya bagi organisme lain. Oke, sambil bisa disimak pada buku biologi di halaman 132 pada cara hidup fungi. Di situ sudah ada 3 macam cara hidup pada fungi. Kalian bisa sambil simak. Kemudian nanti kalau kalian memang masih kurang jelas, nanti kalian bisa langsung bertanya pada saya ya, melalui email atau melalui WhatsApp atau mungkin melalui pesan ya. Yang penting jangan melalui mimpi, saya tidak bisa membaca ya. Seperti itu ya. Kemudian nah, si jamur yang dia bersifat parasit tersebut ya, dia ini disebut sebagai patogen atau penyebab penyakit bagi organisme lain. Jadi dia ini sangat berbahaya dan merugikan pada organisme lain. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau kalian bisa melihat pada gambar tersebut pada gambar tersebut di sini ada cendawan yang dia hidup pada batang yang masih hidup ya. Dia mengganggu organisme atau pertumbuhan si batang tersebut ya. Di sini bisa kalian lihat ya bahwa ada jamur yang tumbuh pada batang yang masih hidup ya, bukan batang yang sudah lapuk. Nah, kemudian yang terakhir ini ada mutualitik dan juga bisa disebut sebagai simbiotik. Nah, kemarin memang saya sudah pernah menjelaskan di awal ya, ada ada 10 prinsip yang diantaranya bahwa si fungi ini bersifat simbiotik atau kita bisa berasumsi bahwa si fungi dia memiliki asosiasi mutualistik yang dimana dia bisa berinteraksi terhadap ekologis antara dua organisme yang hidup bersama dan saling menguntungkan. Itu disebut sebagai simbiotik atau asosiasi mutualistik atau simbiosis mutualisme. Nah, pada pertemuan sebelumnya ya, saya juga sudah pernah menjelaskan bahwa contoh dari mutualistik tersebut itu ada mikoriza, di mana si mikoriza ini merupakan jamur pada akar. Nah, masih ingat ya, jamur pada akar ini ada 2. Yang pertama di si mikoriza ini ada 2 ya. Yang pertama ada ektomikoriza, yang kedua itu ada endomikoriza, Endomirasakari ya itu. Nah, untuk yang ektomikoriza, X itu berarti di luar. Nah, si hifa yang dia sifatnya untuk mencari nutrisi ya, dia hanya pada epidermisnya si akar. Jadi dia tidak sampai hingga ke korteks ya. Jadi korteks itu kan bagian dalam ya, bagian dalam pada organisme, khususnya bagi si batang atau si akar ya. Nah, kalau endomikoriza dia hifanya itu bisa masuk ke dalam atau ke korteks atau ke dalam bagian tubuhnya. Nah, itu perbedaan dari si mikoriza. Ada 2 ya, perlu diingat yaitu ektomikoriza dan endomikoriza. Yang dimana si jamur pada akar ini dia bersimbiosis mutualistik ya. Si jamur atau mikoriza ini dia nempel pada akar ya untuk mencari sumber nutrisinya. Nah, sedangkan si akar ini juga memiliki keuntungan dari si mikorizanya ini. Untuk apa? Untuk mencari dari unsur hara yang dibutuhkan bagi si tanaman tersebut. Jadi mereka saling menguntungkan ya. Kemudian ada contoh lainnya yaitu lichen. Nah, dulu pada saat mempelajari tentang ekologi ya, si lichen ini pernah saya jelaskan ya bahwa lichen ini adalah suatu lumut kerak ya. Nah, ini bisa kalian lihat jadi biar lebih tergambarkan dalam pikiran kalian bahwa lichen ini ada yang bagian yang hijau ini. Nah ini disebut lichen. Nah, lichen ini dia bersimbiosis antara jamur dengan alga. Nah, keuntungannya apa sih kira-kira? Keuntungannya dia bisa mendapatkan zat makanan atau nutrisi dari alga. Nah, keuntungan si alga dia mendapatkan zat yang diperlukan dalam proses fotosintesis dari jamur. Jadi karena alga itu memiliki zat klorofil,
pastinya dia bisa melakukan fotosintesis kan ya. Nah, maka hasil yang bisa dipakai oleh si jamur, dan jamur sebagai penyedia nutrisi dan bahan baku lainnya. Nah, itulah cara hidup pada fungi yang ada 3 tadi ya. Ada parasitik, ada saprobik, dan ada fungi mutualistik. Nah, kalau kalian lihat pada buku halaman 132, itu kalian tidak usah bingung, yang penting kalian pahami dulu fungsi parasitik itu apa, fungi saprobik atau saprofitik itu apa, dan fungi mutualistik itu apa. Oke, kalau kalian bisa melihat di sini juga ada gambar pada mikoriza ya. Di sini ada ilustri infeksi mikoriza pada akar tanaman ya. Di sini sudah menempel ya mikorizanya pada bagian akar atau rhizoid ya. Kalau kalian menghafal yang namanya miko itu jamur ya. Rhiza atau dari kata rhizoid itu artinya akar. Jadi mikoriza adalah jamur pada akar. Nah, itu. Kemudian ini juga ada gambar ilustri pertumbuhan tanaman tomat ya. Di situ yang adanya bantuan mikoriza dan juga tidak adanya bantuan pada mikoriza. Bisa kalian bedakan antara yang kanan dan yang kiri. Yang kecil ya, yang kecil ini dia merupakan tanaman tomat yang belum terinfeksi oleh mikoriza. Nah, sedangkan untuk yang tanaman sebelahnya yang sedikit lebih besar ya, itu adanya tomat yang sudah mohon maaf, di situ adanya akar tanaman tomat yang sudah terinfeksi pada mikoriza. Nah, di sini sudah kalian bisa lihat ya. Di situ saling simbiosis mutualistik ya. Kemudian, next. Tunggu video dari saya mengenai reproduksi pada fungi, klasifikasi pada fungi, dan juga peranan fungi bagi kehidupan. Jadi dikerjakan tugasnya, silahkan disesuaikan dengan waktu saya yang sudah saya berikan. Silahkan dikerjakan dan jangan bermalas-malasan ya. Kalau hari ini kalian bisa mengerjakan, silahkan kerjakan karena kalian tidak tahu apa yang akan terjadi pada esok hari. Oke, terima kasih.